Wejangan welas asih, Buddha hidup jikung. Kenapa dalam membina diri banyak ujian atau rintangan? Tanpa adanya ujian, tidak akan mencapai kebudaan atau kesempurnaan. Tak ada kesulitan yang tak bisa diterobos, asal kalian ada hati ingin melakukannya. Tuhan dan para Buddha pasti akan membantu dan melindungimu. Semua hal kembali menuntut pada diri sendiri. Ada hal tidak lancar, introspeksi diri. Apakah saya bicara terlalu terbawa emosi? Apakah saya melakukan setiap hal kurang sempurna? Orang yang bisa introspeksi diri adalah yang paling berkekuatan. Dengan sendirinya dapat mengatasi setiap kesulitan. Jika di tengah pembinaan Tao, dirimu terdapat banyak kebencian dan kerisauan, itu berarti belum jelas betul pemahaman tentang Tao. Pengorbananmu belum cukup. Kamu belum bisa berpikir terbuka, sehingga banyak kerisauan dan kebencian membelenggu dirimu. Kalau sudah berpikir terbuka, dunia ini hanyalah demikian adanya. Apa yang perlu digunakan? Segenap hatimu serahkan pada Tuhan demi umat manusia. Sendiri tidak peduli lagi dengan lahir dan mati. Di mana lagi penderitaan? Hal apa lagi yang bisa membuatmu gundah gulana? Membina Tao terkadang ada masa sulitnya, halangan, dan tak sesuai kehendak hati. Ini karena jodoh setiap orang berbeda. Ada hal yang mau dibina, tapi sendiri merasa ada halangan. Jebakan iblis di hati begitu dalam. Namun guru berharap kalian bisa sabar, banyak bersyukur dan bertobat. Manusia punya banyak dosa karma, butuh hati bertobat untuk melunasi hutang karma. Setiap hari bersungguh hati meminta maaf dengan dosa karma penyebab kebodohan batin ini. Dengan hati bersyukur dan bertobat, dalam jalan pembinaan akan lebih lancar. Harus diketahui, kamu seorang diri berpengaruh pada berapa banyak kehidupan. Menjalankan segala sesuatu dengan menuntut diri untuk sepenuh hati, namun memohon jangan sampai ada kesalahan. Janganlah berebut jasa ketenaran, juga tak menimpakan kesalahan pada orang lain. Semua yang dilakukan diri sendiri, tabiat dan temperamen harus dirubah. Jangan cuma mendapat nama semu seorang pembina. Membina Tao haruslah membina hingga berarti. Jangan biarkan waktu kalian terbuang sia-sia. Tanpa ada ujian, tidak akan mencapai tingkat suci atau Buddha. Tanpa ada cobaan, tidak akan mencapai kebudaan atau bodhisattva. Dengan meminjam ujian atau cobaan, baru bisa mengetahui ketulusan hati kamu. Dalam situasi ada gosip, sebenarnya adalah sebuah didikan. Karena di saat dilanda gosip, kita harus bisa saling memaafkan, saling memberi perhatian, atau saling mendukung.
Jangan ada hati yang membedakan. Harus mempunyai rasa sehati dan sekebajikan. Barulah bisa mengembangkan wadah ketuhanan. Sesuatu yang benar atau salah boleh dibicarakan, tetapi jangan sebarkan gosip. Apakah sudah mengerti? Berterima kasihlah kepada orang yang sudah mengasahmu dan mengujimu. Tetapi kamu jangan menjadi batu asa bagi orang lain. Atau kita tidak boleh atau jangan menggosipkan orang lain. Oleh karena itu, orang yang tahu bersyukur pasti dilindungi oleh langit atau Tuhan. Memikul tugas suci pasti akan menghadapi ujian atau cobaan. Kalian harus mempunyai keyakinan untuk mengatasinya atau menerobosnya. Jadi manusia, jangan terlalu banyak keterikatan terhadap setiap masalah yang ada, tidak rela untuk melepas. Kalau tidak rela melepaskan, maka akan timbul kerisauan. Dengan begitu, rohani jiwa kita akan tersesat. Ketahuilah bahwa semua yang berbentuk di dunia ini adalah ilusi atau tidak abadi. Jikalau kamu berpikir bahwa kamu adalah seorang pembina diri, maka kamu harus mengerti bahwa membina yang sesungguhnya adalah membina dari dalam. Maksudnya adalah membina diri dengan mengubah segala yang tidak baik dalam diri kita. Harus bisa mengubah segala tabiat buruk yang ada pada diri kita. Biarkan hati budak kita sehari demi sehari menjadi lebih terang, sehingga baru memenuhi syarat sebagai malaikat pancaran putih. Masing-masing dari kita adalah kandidat atau calon untuk menjadi orang bijak. Jadi kita harus selalu memacu diri kita sendiri, mendorong diri sendiri, atau menyemangati diri sendiri, dan berkata pada diri sendiri, saya akan memilih jalan pembinaan diri ini. Tidak akan pernah menyerah kalau belum mencapai kesempurnaan. Jikalau kalian semuanya mempunyai hati seperti kesatria yang memiliki ikrar welas asih, secara tidak sadar telah menghilangkan halangan atau rintangan yang ada. Bahkan hantu dan dewa pun akan membantu kamu segenggam kekuatan. Harus bisa berbuat sampai menggugah langit, manusia, hantu, dan para dewa. Jikalau berbuat sampai para suci dan para Buddha menghela nafas, maka sudah sia-sia membina dan berlatih diri. Bunga teratai tumbuh di atas tanah yang berlumpur, tetapi lumpur tersebut tidak menodai keindahan dari bunga tersebut. Ini dikarenakan bunga tersebut memiliki cita-cita. Kalian harus belajar dari cita-cita bunga teratai. Walaupun kita hidup di dunia yang penuh debu keduniawian, biarkan kehidupan kita berkembang secara cemerlang. Jangan sampai 5 kejahatan di dunia ini menjadi penghalang bagi kita untuk menuju hati Buddha, watak sejati kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.